Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara rangkaian ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah melaksanakan sholatul tarawih. Salat tarawih ini adalah merupakan bagian dari ibadah di bulan suci Ramadan yang mengandung pahala, mengandung fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, karena salat tarawih ini mempunyai jumlah yang cukup banyak. Kalau kita mengambil qaul yang masyhur, yang populer di kalangan para ulama hadis dan ulama ahli sunnah wal jamaah, akmaluha itu isyruna rakaat. Jadi paling sempurnanya jumlah rakaat salat tarawih itu ada 20 rakaat. Ya. Maka tentu untuk orang-orang tertentu, untuk kalangan tertentu, ketika salat tarawih dengan durasi yang standar, mereka akan merasa berat. Mereka merasa sangat lama. Sehingga dengan demikian, ada inisiatif mulai dulu oleh beberapa imam, pelaksanaan sholat tarawih itu kemudian disingkat, ya, atau dipercepat, bahkan super cepat. Ya. Masalahnya adalah bagaimana dalam pandangan fikih Islam tentang fenomena sholat tarawih cepat, apalagi sholat tarawih super cepat. Ya. Lalu apa saja kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi kepada sebagian kelompok imam sholat berjamaah sholat tarawih ini? Kaum muslimin rahimakumullah, ini perlu saya sampaikan karena memang ada terjadi secara faktual di sebagian, ya, kalangan umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih super cepat, tetapi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah fikih. Mungkin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan yang sudah ditentukan. Di dalam sholat itu ada dua rukun, ya. Ada istilah ruknun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli itu adalah rukun bacaan, rukun yang berbentuk bacaan-bacaan. Seperti takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, membaca tasyahud, membaca sholawat ketika tahiyat, dan membaca salam. 5 ini adalah disebut dengan ruknun qauli. Nah, di dalam rukun qauli ini, kesalahan fatalnya bagi sebagian imam tarawih adalah ketika membaca suratul Fatihah, ya. Karena motivasinya pengen cepat, ya, pengen cepat selesai, maka Fatihahnya itu kemudian kadang-kadang terjadi hal-hal yang bisa membatalkan terhadap sholat itu sendiri, seperti mengurangi huruf, ya, atau tasydid dikurangi, atau menukar huruf satu dengan yang lain dan lain sebagainya, yang diakibatkan karena membaca Fatihah terlalu cepat dan tidak sesuai dengan kemampuan lisannya. Ya. Maka para ulama kemudian memberikan peringatan kepada kita semua ketika kita membaca Al-Quran dengan sistem cepat, ya, atau yang disebut dengan metode hadr. Ya. Metode hadr itu membaca Quran, ya, al-qira'ah bis-sur'ah ma'a iltizami ahkamit tajwid. Jadi membaca Quran dengan cepat tetapi tetap dalam kerangka, ya, hukum-hukum tajwid, walaupun itu diringankan, ya, diringankan.
Nah, ketika membaca suratul Fatihah dengan cepat ini, hati-hati jangan sampai terjadi idmaj. Apa idmaj itu? Idmaj itu artinya penumpukan huruf yang diakibatkan karena lisan tidak mampu mempercepat, ya, sehingga menertibkan atau membaca setiap huruf-huruf itu gara-gara dipercepat seperti itu. Idmaj itu kemudian mengakibatkan hurufnya itu bisa tertinggal, ya, salah satu huruf atau beberapa huruf, ya, atau mungkin tasydidnya kurang dan lain sebagainya. Padahal di dalam fikih-fikih standar, ya, seperti dalam kitab Hadul Qorib, ya, itu Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i menyampaikan di dalam kitabnya, wa man asqata harfan aw tashdidan aw abdala harfan fiha biharfin lam tasihha qira'atuhu wala sholatuhu. Barang siapa yang menggugurkan salah satu huruf atau tasydid atau merubah atau mengganti salah satu huruf dengan huruf yang lain dari suratul Fatihah, lam tasihha qira'atuhu, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Dan kalau Fatihahnya tidak sah, wala sholatuhu, sholatnya juga berakibat tidak sah, ya. Saya contohkan misalnya begini. Ini contoh adalah bacaan cepat ketika baca Fatihah di dalam sholat tarawih, tetapi terjadi idmaj. Ya, apa itu idmaj? Penumpukan huruf, ya. Seperti ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu, ya. Mungkin pernah dengar seperti itu, ya. Nah, seperti ini huruf-hurufnya sudah menumpuk-numpuk, ya. Sehingga karena numpuk, huruf yang di bawahnya tertindih dan hilang. Itu namanya isqatul harfi. Dan ini Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Karena Fatihah ini merupakan ruknun min arkanis shalah, ya. Maka bagaimana caranya supaya tidak terjadi kesalahan fatal gara-gara baca cepat ini? Kita tetap harus mengukur kemampuan lisan kita, karena setiap lisan seseorang itu mempunyai kemampuan berbeda-beda di dalam mempercepat bacaan suratul Fatihah. Nah, ketentuannya adalah ketika membaca suratul Fatihah jangan sampai terjadi idmaj, ya. Saya contohkan dengan kemampuan lisan saya, ya. Misalnya gini. Ini masih ditoleransi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, seperti itu kan. Setiap huruf di dalam Fatihah masih terbaca semua, ya. Kemudian kita jaga jangan sampai huruf-huruf yang serupa seperti hamzah dan ain itu kemudian tertukar. Misalnya siratal ladzina an'amta jangan siratal ladzina an'amta atau siratal ladzina an'amta, ya. Itu harus hati-hati. Ini adalah kesalahan fatal pertama untuk tarawih yang cepat, apalagi super cepat. Kadang huruf-hurufnya tertinggal, mungkin juga tertukar dengan huruf yang lain. Kemudian kesalahan yang kedua itu di rukun fi'li, ya, rukun yang berupa gerakan, yang berupa perbuatan. Biasanya umumnya itu ketika tumakninah, ya. Di dalam sholat itu ada rukun tumakninah, ya. Ada rukun namanya tumakninah. Ada tumakninah fil i'tidal, tumakninah di dalam ruku, ada tumakninah di dalam sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang rawan terjadi kesalahan sehingga sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak tumakninah. Saking cepatnya itu, tumakninahnya tidak sampai pada batas minimal. Padahal kata para ulama, definisi tumakninah itu kan
as-sukut ba'da harakatil a'dha, ya, biqadri subhanallah. Diam setelah kita bergerak sebelumnya, diam, bernama diam, seluruh anggota badan kita diam dengan ukuran baca subhanallah, ya gitu ya, subhanallah, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita temukan sebagian kelompok jamaah sholat tarawih itu tumaninahnya itu sering hilang gitu ya, seperti gini. Misalnya tangan ini saya ibaratkan badannya imam ya. Misalnya antara ruku ke i'tidal ke sujud, duduk di antara dua sujud, ya, yang kemudian dianggap tidak membaca tidak tumaninah seperti ini contohnya. Misalnya setelah membaca suratul Fatihah, baca surat itu ruku kan ya. Allahu Akbar, nah, ya. Nah, ini kalau tidak tumaninah seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Seperti ini belum tumaninah namanya. Karena tumaninah itu adalah sukut dulu, ba'dal harakah ya, diam dulu karena sebelumnya bergerak. Lalu biqadri subhanallah ya. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti ini, bukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Ya, kadang yang rawan itu di i'tidal, karena i'tidal itu kan kadang-kadang kita belum sukut, tangannya masih bergerak, lalu sujud, ya. Maka seperti itu merupakan bagian kesalahan fatal ketika kita sholat tarawih dengan ringan atau cepat ini. Oleh karena itu, sebagaimana solusi yang sudah saya sampaikan, ukur bacaan kita dalam Fatihah sampai di mana kemampuan membaca Al-Fatihah kita itu tidak kemudian menimbulkan ada huruf yang hilang atau huruf yang tertukar dengan yang lain. Itu yang pertama. Dan kemampuan lisan kita tidak sama. Yang kedua, ukur i'tidal kita jangan sampai tidak tumaninah dengan ukuran biqadri subhanallah, dengan posisi kita diam, ya, subhanallah. Lalu baru kita pindah dengan pada rukun yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, ada perhatian ya dari salah satu ulama kita dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Syekh Abdurrahman Al-Habib Abdurrahman, itu pernah memberikan peringatan kepada kita terkait fenomena tarawih yang cepat ini. Beliau menyampaikan begini: wa ammat takhfiful mufritu fi salati tarawihi faminal bid'il fasyah ijahil a'immati wa takasulihim. Adapun takhfif atau meringankan, atau bahasa kita mempercepat salat tarawih, al-mufrid yang berlebihan, ya, faminal bid'il fasyah, ini merupakan bagian dari perbuatan bid'ah yang sudah lumrah. Kenapa seperti itu? Lijahlil a'immati wa takasulihim, karena bodohnya para imam ya di kelompok itu, wa takasulihim, dan faktor mereka itu malas-malasan. Kemudian beliau menjelaskan wa muqtadha ibarati tuffah annal infirada fi hadhihi al-halati afdal minal jamaah in 'alima al-ma'mum aw dhanna anna al-imam la yutimmu ba'd al-arkani lam yasihhal iqtida'u asbihi aslan. Jadi wa muqtadha ibarati tuffah, dan apa yang kemudian dimaksudkan dalam ibarat tuffah ya, dalam kitab tuffah, annal infirada fi hadhihi al-halati afdal. Kalau kita menemukan dalam jamaah imamnya itu super cepat, yang mufrid tadi itu ya, sampai tumaninahnya hilang dan seterusnya, annal infirada fi hadhil hal afdal minal jamaah, ya, salat sendirian malah tidak usah tarawih berjamaah itu malah lebih utama. In 'alimal ma'mum aw dhanna annal imam la yatimmu ba'dal arkan. Tapi kalau imam itu kemudian terjadi kesalahan ya,
yang dimana kesalahan itu terdapat pada rukun sholat dan makmumnya tahu, maka kalau masih dilanjut, ya itu lam yasihal iktida'u bihi aslan, sama sekali sholatnya tidak sah. Ya, oleh karena itu perhatian kepada para imam sholat tarawih, jangan sampai mempercepat sholat tarawih yang mengakibatkan rukunnya kemudian tertinggal, rukunnya salah. Ya, baca Fatihahnya hati-hati, cepat monggo, tapi jangan sampai terjadi huruf kemudian hilang atau tertukar dengan yang lain. Nah, gerakannya monggo dipercepat, tapi jangan sampai tidak tumak-ninah. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.